saya punya saran, jangan dilanjutin perjalananmu karena kamu sudah menemui manusia di sini dan kamu sudah menyampaikan pesanmu. Karena tidak semua manusia yang kamu temui itu bisa kuat nyalinya seperti kami. Yang ada malah ketakutan dan takutnya yang punya penyakit jantung malah kumat sehingga meninggal ya. Menanggulangi hal-hal seperti itu aja sih. Lebih baik kamu kembali ke sana. Apa pesanmu? Kalian ingat itu. Baik Mas Rey ya. Saya bantu ya. Namanya kok hampir sama ya. Rey. Tak kirain Renaldi ngono. Kirain apa yang kayak merek-merek alat pegunungan kan juga Rey juga ya. Cuma jenis Rager. Apa sih? Itu tadi Mas. Yang tertati-tati itu loh Mas. Iya. Itu tuh dulu pendaki gunung. Pendaki gunung. Mempunyai pengalaman yang wah seru sih. Seru tapi mengenaskan pengalamannya. Karena akibatkan kematian. Gimana? Jadi waktu dia mendaki bersama rombongannya, dia itu mendengar suara langkah kuda. Yang dimana kuda itu lebih dari satu. Dia tanya kepada temannya, kalian pada dengar suara langkah kuda enggak? Kata temannya, enggak, saya enggak dengar apa-apa. Nah, berarti kan di situ sudah bisa dipastikan yang dituju adalah si sosok ini tadi. Oh yang tadi namanya Rey. R-E-I. Rey. Sudah dipastikan berarti di situ yang diincar Rey di antara teman-temannya. Nah, terus dia itu berinisiatif untuk mengikuti langkah kuda itu, ingin memastikan masa ada sih di tempat seperti ini suara kuda dan banyak banget gitu. Itu sempat diingatkan sama temennya juga. Jangan jauh-jauh, bahaya gitu. Tapi si Mas Rey-nya tadi tidak menggubris kata temannya, tetap mengikuti suara kuda tanpa melihat kudanya. Jadi hanya mendengarkan suara toh. Suaranya diikutin terus itu. Diikutin terus secara tidak sadar, makin lama dia itu di alam bawah sadar dia. Bahkan mungkin jalur-jalur terjal itu dilewati tanpa sadar. Sampai di mana di ujung tebing kaki kirinya sudah melayang dan kaki kanannya masih di batu terakhir, itu dia baru sadar. Wis corano pandangan wis kosong di atas di ketinggian gitu. Baru itu sudah jadi kayak mungkin nggak ada 1 detik kali langsung jatuh. Mati? Belum. Jatuh itu masih nyangkut di pohon dulu. Di pohon bawah sana. Di pohon bawah sana dia nyangkut. Dia nggak banyak bergerak karena ranting atau dahan yang buat nyangkut dia itu kecil. Ya dia mungkin cuman bisa gerak ngertas tok, makan sing ning tas tok. Berarti dia tadi bawa tas. Bawa di dalam tas juga ada makanan dan minuman. Dimakan dan diminum itu sampai berhari-hari. Dan makin lama makin habis nih persediaannya. Datanglah satu sosok yang tinggi besar dengan baik hati memberikan makanan. Dengan tanpa pikir panjang karena sudah saking lapar ya dimakan aja. Tapi ternyata waktu di proses pemakanan itu tadi, itu yang dimakan adalah daging-daging bangkai hewan yang sudah mati di hutan-hutan tersebut. Nah di situ akhirnya dia sampai meninggal. Dan berarti tidak terselamatkan. Itu kan berarti yang temannya itu sudah menghubungi pihak yang berwajib melakukan pencarian sampai ditemukan jasadnya. Masih di atas ranting pohon. Ya tadi kok jalan dari sana. Nah itu dia tuh jalan dari sana, dari ujung bukit sana tuh katanya mau menemui orang dan ingin menceritakan kisahnya gitu aja sih. Berbagi cerita. Tapi saya stop, udah kamu nggak usah majukan ke jalan ke arah sana karena itu udah mau menuju ke arah perkampungan. Iya. Takutnya yang ditemui kan orang kaget semua, orang nggak biasa seperti ini. Apalagi kalau punya penyakit jantung kan bahaya. Tak suruh balik ke sana aja. Jadi takut kalau kayak gitu-gituan.
Tapi saya masih penasaran nih. Sing. Sing ngobrol sapa? Dicek. Aduh, ya Allah. Maling motor po. Tuh kamerane putar lagi. Kayo. Sabar, coba. Wah, kesir po. Lagi dulu dem-deman kok, Mas. Oh iya, Dik. Wah, itu yang satu tuh ngapain? Itu kunti itu diapain? Sisi toke wis ra kuat ndendek. Kan Mas, cuman Mas. Dele-dele. Ojo mabuk Mas iki. Mendem Neng kok kanu kuntilanak. Wani-wani men yo. Iya. kayak antara saking mendem dhuwure sama kesir. Emang nek mabuk mutah ya, Mas? Mabuk emang mutah. Kalau kebanyakan Mas, Keluarkan man. kalau kebanyakan mutah. Emang rasanya mabuk itu apa sih Mas? Teko orono mlayu. Rasanya mabuk ya pusing Mas. Obatnya diminumin bodrek tuh Mas. Iya, bodrek yang ini Mas. Landarin Mas. Oh, enggak ada. Obat wereng. Kandarin obat ikan. Wah, pembohong Mas Putra. Ben iwak mati. Kamu bohong. Aku wae yang berbohong Mas. Kado nenten aku wae. Mungkin sih. Sadar Mas. Mas, aduh lagi woi. Woi. Asu. Mas weh. Assalamualaikum. Ngeblur. Kamu kok bisa sih pemuda itu pertamanya kok nggak takut sama kamu? Iya. Kamu apain? Jadi ceritanya seperti ini. Ya terus Kamu ora masuk, Kak? Pemuda itu mabuk di tempatku. Aku tidak suka. oh yang itu di Bu itu ya? Itu tempatmu. Iya, Nah, terus aku mempunyai pikiran merubah wujudku menjadi wanita cantik. Oh, kamu kerjain, Mas. oh pantesan waktu yang satunya yang pakai kaos biru ya tadi ya. Itu ngeliat kamu, ngerepe kamu tuh karena kamu tuh mewujudkannya sebagai cewek cantik. Iya. Oh. Lalu? Gimana Mas? Kayak anu Mas, 12 yang kedua. Males aku metel-meteli. Telur porah lah. Biarin lah. Kuat dan Terus mau. Lalu saat pemuda itu mendekati saya, menatap wajah saya mewujudkan wujud asli saya. oh Dan pantesan pemuda lah, itu iya. lari ketakutan. Ya. Nah, berarti sebenarnya kamu itu lebih nggak suka tempat kamu dikotori gitu ya sebenarnya ya. Oh iya. Ya, tapi emang ada benernya juga sih. Jadi biar ada efek jera di mana mereka mungkin habis ini kapok mabuk atau kapok ke tempat ini. ya kapok tempat ini. Kenapa manusia harus melakukan seperti itu? Mabuk hingga seperti itu. Ya, Kita nggak tahu sih Apa manusia kan ulah, Mas? masing-masing. Wong kobar kau tanggapan. Itu 12 Sari ki mau. Oh, mate tanggapannya wis bar ning mabuk aja dilanjutke. Oh ya nggak tahu, bisa jadi tuh. Soalnya beliau sekarang kayak apa dok? Bertanya, Kenapa? kalian kan sesama manusianya. Heeh. Sudah tahu mabuk itu tidak baik. Ya. Hingga tidak sadarkan diri seperti itu. Hingga muntah-muntah. Tetapi Mas. kenapa masih tetap dilanjutkan atau suka? Ya itu masing-masing sih. Kita nggak bisa Pribadi. meluruskan semua orang untuk melakukan hal seperti kita tuh ya nggak bisa. Kadang Iya. itu kita juga masih banyak salahnya. Jadi ya itu udah urusan masing-masing sih. Kalau untuk kenapa, bisa saja dia lagi banyak masalah, itu mabuk tuh untuk menenangkan sesaat, menenangkan pikiran. Terus bisa juga memang niatnya mabuk untuk
suatu acara kayak apa hajatan terus joget gitu kan menambahkan rasa pede untuk joget terus menghilangkan rasa malu gitu. Tetapi apakah harus seperti itu? Ya Ya tidak. enggak harus, tapi itu cara masing-masing manusia gitu. Iya. Nah orang kita manusia satu kandung aja wataknya Beda. beda-beda, apalagi kita nggak kenal sama dia. Ya semoga saja pemuda itu tidak mabuk di sini karena saya tidak suka tempat saya dikotori. Iya. Nama kamu siapa sih? Nama Dini. Dini. Apa yang di itu? Siapa Mas Yanto? Oh, Nah, kenapa? Namanya Dini sama kayak yang itu punya Mas Parjo. Oh iya. ya bukan. Tapi yang Tapi ini yang- bukan sih? Eh? Bukan ini kan? Bukan yang Dininya Mas Parjo tuh itu udah pakai pakaian itu. Udah dipaku jadi Sebenarnya manusia. Namaku Oh. Andi. Oh, namanya Oh, Andi. panggilannya Dini itu. Ya udah biar beda Andi aja. Ya, Oh, Andi ya. Itu nama cowok. ya kan Ya, nih tapi kan ada nama nih-nya. kamu. Iya. Andini. Kau suka sama ini? Kamu suka sama suka? Apa ini namanya Andi? Bukan. Namanya Suka. Cuka. Suka Kok Suka namanya lalap. Cuka? Lalap. lalapan itu loh. Kenapa? Kayak tidak ada nama yang lain. Enggak ada. Itu sudah maksimal. Namanya gimana? Lah kamu namanya kan Andini. Kenapa Emang nggak ada nama lain? Betul. Iya. Kan Dono Andi apa siapa namanya itu? Kan bagus. Lah kan Masa Cuka juga bagus. Masing-masing. artinya apa? Cuka itu Lalap. kecil. Bulet. Orangnya mengabarkan kecil. Iya kecil. Mm-mm. Kalau Andini Andini apa apa? artinya? Andinya artinya apa? Andini. Iya. Oh. Ya cantik. Kok bisa? Iya karena Andini. Iya. Anggun juga cantik. Oh, oh. Maya cantik. Tanya saja kepada orang tua Andini. Andi. Ya udah. Andi Asmoro Orang tua bangun kamu gitu gimana? aja ya. Siapa? Andi Asmoro bangun, Mas. Itu kan bangkit Mas.